menyatakan rakerda ini dibuka. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Provinsi Bali mencatat tonggak sejarah baru dengan menggelar rapat kerja daerah Rakerda 1 pada Minggu 26 Oktober 2025 di Mertasari Meeting Room Hotel Abisa Sanur. Kegiatan yang mengusung tema penguatan organisasi HIPI Bali melalui teamwork dan networking ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pengusaha pribumi Bali dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah yang berorientasi pada keberlanjutan dan ekonomi hijau. Rakerda dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP HIPI Erick Hidayat, OKK DPP HIPI Pusat Agus Yuda Permana, Bidang Pertanian DPP HIPI Pusat Brili Agung, Ketua Umum DPD HIPI Bali Dr. Kongtini Korde, Ketua Umum Kadin Bali Imadi Ariandi, Ketua PHRI Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, Ketua Bali Tourism Board BTB Ide Bagus Agung Partaadnyana, para Ketua DPC HIPI Kabupaten Kota Sebali, serta berbagai pemangku kepentingan dan tamu undangan lainnya. Izin kami bersama Ketua Umum HIPI Indonesia, Ketua Kadin Bali, Ketua GP, Ketua PHRI menyatakan rakerda ini dibuka. Rangkaian kegiatan meliputi penandatanganan kesepakatan bersama antara HIPI Bali dan sejumlah stakeholder seperti Bali Tourism Board BTB, Bank Mandiri, dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia GPEI. Bank Mandiri berpartisipasi dengan memberikan sosialisasi program perbankan yang mendukung penguatan sektor usaha kecil dan menengah UKM. Selain itu, sesi business matching membuka peluang kolaborasi antar peserta untuk memperluas jejaring dan kerjasama. Dalam kesempatan tersebut, Bali Tourism Board BTB dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia GPEI juga turut menyampaikan dukungannya terhadap terwujudnya Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Seluruh peserta rakerda termasuk para pengurus DPD dan DPC HIPI Sebali bersama Ketua Umum DPP HIPI beserta jajaran, para pejabat, dan tamu undangan melakukan prosesi simbolik dengan menorehkan sidik jari berwarna tinta pada kanvas bergambar daun beringin. Aksi tersebut menjadi penegasan komitmen kolektif HIPI Bali untuk tumbuh sehat, mensejahterakan masyarakat, dan melindungi alam Bali dalam semangat mewujudkan pulau ini sebagai pusat ekonomi hijau yang berkelanjutan. Dengan menggoreskan tinta hijau, kita komitmen untuk mendukung ekonomi hijau Bali menjadi pusatnya. Ini organisasi kalau ada ibu-ibu yang mantap. Ekonomi hijau salah satunya memperjuangkan kita supaya Bali tetap lestari. Jadi hari ini kita bersama HIPI Bali untuk tumbuh dan menjadi sebuah organisasi yang bisa memberikan manfaat ke depannya. Momen bersejarah ini juga disertai dengan penyematan PIN HIPI oleh Ketua Umum DPP HIPI Erick Hidayat, didampingi Ketua Umum DPD HIPI Bali Kongtini Korde kepada Ketua Komunitas Petani Muda Keren Agung Wedatama.
Pada sidang pleno 2, Ketua Umum DPD HIPI Bali menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang kemudian mendapat tanggapan dari masing-masing Dewan Pimpinan Cabang DPC. Selanjutnya peserta dibagi ke dalam 3 komisi. Komisi 1 membahas program kerja, Komisi 2 menelaah aspek organisasi dan ADART, Komisi 3 merumuskan rekomendasi strategis. Melalui sidang komisi, para peserta mendiskusikan berbagai usulan dan rencana kerja yang akan menjadi arah kebijakan HIPI Bali ke depan. Hasil pembahasan dari tiap komisi kemudian dipresentasikan dan disahkan dalam sidang pleno 3. Kegiatan olahraga bersama. Rencana perealisasian kegiatan ini bertempat di isu atau permasalahan yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut. Waktu singkat yang bisa kami hasilkan tentu tidak sempurna, tapi mudah-mudahan bisa memberi masukan kepada. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat kerja Rakerda ke-1 Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI tahun 2025 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Sejak terbentuk 2 tahun lalu, HIPI Bali telah meluncurkan sejumlah program nyata seperti Beras Sehat Pribumi BSP dan Ajengan Pribumi Bersinar. Selain itu, melalui kerjasama dengan SMK Negeri 1 Mas Ubud, HIPI Bali memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para siswa agar siap menjadi wirausaha mandiri. Beberapa produk hasil karya siswa binaan HIPI diantaranya teh daun kelor, lilin aromaterapi pengusir nyamuk, bacon kulit pisang, selai labu lemon, dan cookies daun jambu biji. Ini banyak juga campur tangan orang-orang penting yang membantu kita. Tentunya ibu guru kita di sekolah sangat membimbing kita dalam berwirausaha, dan kita saat ini masih ada proyek untuk itu di bantuannya masih belum. Untuk bantuannya itu tembus di 100 juta. Itu masih belum cair dan kita juga belum terlaksana akan keberlanjutan itu, tapi kita masih menunggu proses. Tapi untuk verifikasinya sudah berhasil, kita memperoleh 100 juta. Terima kasih. Sekian. SMK Negeri 1 Mas Ubud, kompeten, inovatif, siap kerja. Kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak antara lain Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, BPR Kanti, GTS Institute, Kauri Group, Bali Aesthetic Center, Nati, Pegrab, Yayasan Geraha Kumara Bali, Yayasan Satria Mahotama, serta Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK. Selain itu, HIPI Bali juga didukung oleh Bali Aesthetic Center lewat pemeriksaan kesehatan yang berperan penting dalam mendukung aspek kesehatan fisik, mental, dan spiritual anggota HIPI. Rakerda 1 HIPI Bali diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat peran pengusaha pribumi dalam perekonomian daerah maupun nasional. Kegiatan ini juga menegaskan komitmen HIPI Bali untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Peserta dan peninjau Rakerda ke-1 DPD HIPI Bali tahun 2025 wajib mematuhi ketentuan tata tertib. Izin kalau tidak setuju boleh ya. Ketua Panitia Made Sukaryawan menjelaskan bahwa Rakerda ini difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi serta peningkatan sinergi antara HIPI Bali. Melalui kerjasama dan jaringan yang solid, HIPI Bali berupaya memperkuat daya saing ekonomi daerah di tengah dinamika globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat. Dalam konteks perubahan ekonomi global, UMKM diharapkan pada tantangan besar untuk tetap relevan tanpa meninggalkan jati diri dan nilai-nilai tradisional. Untuk itu, HIPI Bali mendorong pelaku UMKM agar terus menggali potensi lokal dan mengolah warisan budaya menjadi produk serta layanan yang inovatif dan kompetitif. Mengusung semangat dari tradisi menjadi inovasi, HIPI Bali menekankan pentingnya kolaborasi antar anggota dan pengembangan jejaring kerja yang kokoh guna memperluas peluang ekonomi berbasis kearifan lokal. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan kearifan lokal dan budaya yang kuat seperti Bali. Namun di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, UMKM pribumi dihadapkan pada tantangan untuk tetap eksis dan relevan
tanpa kehilangan jati diri tradisionalnya. Melalui acara ini kami ingin mendorong pelaku UMKM, khususnya lokal, untuk menggali potensi tradisi budaya yang mereka miliki di masing-masing kabupaten kota tentunya, dan kemudian mengolahnya menjadi produk atau layanan yang inovatif dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ketua Umum DPD HIPI Bali Dr. Gung Tinigordo menegaskan komitmen organisasi untuk terus berperan aktif dalam mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau berbasis kearifan lokal. Sejak berdiri 2 tahun lalu, tepatnya 26 September 2023, HIPI Bali telah memantapkan arah geraknya sebagai organisasi yang mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan landasan nilai-nilai Trihita Karana. Jauh sebelum isu ekonomi hijau menjadi program nasional, HIPI Bali telah lebih dulu mengusung semangat tersebut sebagai identitas dan arah gerakan. Menurut Gung Tinigordo, saat ini 9 kabupaten kota di Bali telah siap memperkuat peran Dewan Pimpinan Cabang DPC masing-masing dalam mengimplementasikan misi ekonomi hijau di daerah. HIPI Bali juga telah merumuskan 5 formula utama untuk mempercepat terwujudnya tujuan besar tersebut. Intinya, konsep ekonomi hijau harus dijalankan selaras dengan kearifan lokal dan nilai-nilai Trihita Karana, yakni menjaga keharmonisan dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep besar HIPI Bali berfokus pada pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkelanjutan dan selaras dengan nilai spiritual. Dalam rangka memperkuat komitmen bersama, seluruh peserta Rakerda menorehkan sidik jari berwarna tinta pada kanvas bergambar daun beringin, menandai komitmen ekonomi hijau sebagai pedoman dalam setiap aktivitas organisasi dan bisnis. Gung Tinigordo menegaskan pentingnya agar seluruh ketua DPC HIPI Kabupaten Kota memiliki semangat yang sama dalam mengusung ekonomi hijau. Setiap pelaku usaha diharapkan mulai memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan bisnisnya, termasuk pengelolaan limbah dan pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Gung Tinigordo mengungkapkan Rakerda kali ini juga membahas peluang kerjasama strategis termasuk rencana ekspor produk UMKM Bali ke Arab Saudi dengan volume mencapai 5.000 ton melalui DPC HIPI Kota Denpasar. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa HIPI Bali memiliki kekuatan real dalam mendorong pelaku usaha pribumi menembus pasar global. Melalui sinergi Pangpada Payu, HIPI Bali menargetkan diri menjadi pionir dalam pengembangan ekonomi hijau berbasis kearifan lokal. Tidak hanya menjadi wadah berjejaring bagi pengusaha pribumi, tetapi juga menjadi sarana untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat Bali secara luas. Kembali lagi saya ingatkan bahwa HIPI Bali saat 2 tahun yang lalu, tepatnya 1 bulan yang lalu, 26 September, dan hari ini 26 Oktober, jadi 2 tahun lebih 1 bulan, kita bersepakat di Sekretariat HIPI Bali di Jalan Setiaki nomor 9. Kita mau nge-branding dari HIPI adalah bagaimana melalui HIPI mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Jadi sebelum Bapak Prabowo lahir, kami sudah mengusung ekonomi hijau. Jadi mohon kehadiran Ketum di sini bagaimana mendekatkan dengan program nasional yang bisa kita implementasikan di Provinsi Bali. Yang selalu kita bincangkan bahwa itu adalah persoalan yang mungkin kita tidak bisa menuju ke sana adalah bagaimana hari ini kita akan membahas orang-orang yang bisa mengawal kita, menjaga kita untuk kita menuju. Orang-orang nanti kita bahas yang sementara nanti yang sudah berkomitmen dari Ketua BTB, dari Bank Mandiri, dan dari Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia, tapi yang di DPP. Jadi siap, mudah-mudahan ada deal hari ini Arab Saudi untuk berapa kilo rempahnya? 5.000 ton. 5.000 ton, bukan kilo lagi. Mainannya kita ton, karena otot kita kuat. Terima kasih ya. HIPI Kota Denpasar. Harapan saya bagaimana kita mewujudkan ekonomi hijau dengan berbagai potensi yang kita miliki, ya, yang belum mengarah ke sana, kita berusaha untuk mengarah ke sana. Karena Bali sudah tidak baik-baik saja dari sisi lingkungan. Bicara tentang pariwisata, pasti dampak lingkungan yang sangat signifikan untuk bisa dirusak. Kalau sudah pertanian yang dibereskan secara
organik dan ramah lingkungan, saya yakin pariwisata akan dengan sendirinya terkualifikasi datang ke sini. Jadi bukan hanya banyaknya wisatawan, tetapi bagaimana kualitas dari wisatawan. Ketua Umum DPP HIPI, Erik Hidayat, memberikan apresiasi tinggi kepada DPD HIPI Bali atas capaian kinerja dan konsistensinya dalam memperkuat jaringan organisasi hingga ke tingkat kabupaten kota. DPP HIPI menilai HIPI Bali berhasil menuntaskan pembentukan seluruh DPC di 9 kabupaten kota se-Bali yang menjadi tonggak penting dalam memperluas jangkauan dan memperkuat koneksi antar anggota. Capaian tersebut juga tidak terlepas dari peran aktif Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan OKK DPP HIPI yang dengan dedikasi tinggi mengawal proses pembentukan DPC hingga tuntas. Ketum Erik Hidayat juga memberikan apresiasi khusus terhadap program-program unggulan DPD HIPI Bali seperti Beras Sehat Pribumi BSP, yang dinilai mampu membangkitkan kemandirian pangan, memberdayakan petani lokal, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Program-program tersebut dinilai sebagai wujud nyata semangat kemandirian dan inovasi yang sejalan dengan visi HIPI nasional. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa HIPI bukanlah wadah yang bersifat eksklusif atau rasis, melainkan gerakan nasionalis yang memperjuangkan keberpihakan pemerintah kepada pengusaha pribumi dan pelaku usaha lokal. Dalam konteks ekonomi Bali yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata, HIPI mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan UMKM, ekonomi kreatif, pertanian, energi baru terbarukan, ekonomi hijau, serta industri berbasis komoditas lokal. Memang HIPI sudah berumur hampir 50 tahun dan hari ini kita mengadakan Rakerda Bali yang pertama, artinya ini adalah tonggak sejarah di Bali kita buka di bawah kepemimpinan Bu Gung Tini. Kedua, sekali lagi saya ucapkan kepada DPD Bali atas tuntasnya pembentukan DPC ini, dan mudah-mudahan dengan bergabungnya DPC yang baru kita bisa menambah lagi koneksi antar anggota, menambah lagi program-program kerja, dan menambah lagi semangat kebersamaan di dalam organisasi yang kita cintai ini. Saya juga atas nama DPP HIPI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPD HIPI Bali, dan karena Bali telah menunjukkan diri sebagai DPD yang aktif, yang progresif dan berdampak nyata, dan kami lihat langsung bagaimana HIPI Bali bekerja dengan penuh semangat dan konsistensi yang sangat tinggi. Antara lain mungkin satu yang saya tahu betul dan terlibat langsung adalah Beras Sehat Pribumi. Ini inisiatif luar biasa yang membangkitkan kemandirian pangan, memberdayakan petani lokal, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi produk bangsa sendiri. Dan tentunya saya nggak bisa hitung di sini banyak catatannya program-program yang sudah diusung oleh Bali, dan saya rasa itu adalah satu kebanggaan kita semua bahwa Ketua Umum kita ini sangat peduli terhadap potensi lokal, terutama di Bali, dan harusnya kita sama-sama kita dukung beliau ini sampai dengan selesai, maupun mungkin nanti apabila beliau ingin melanjutkan lagi kita dukung langsung. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Bali Imade Ariandi secara resmi membuka Rakerda pertama HIPI Bali. Dalam sambutannya, Ariandi menyambut positif kehadiran HIPI Bali yang dinilai menjadi kekuatan tambahan bagi gerakan Kadin dalam memperkuat posisi pengusaha lokal di tengah dinamika ekonomi global.
Kehadiran HIPI Bali memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan semakin kuatnya pengaruh pengusaha asing di Bali. Menurutnya, situasi global saat ini, termasuk konflik internasional dan instabilitas di sejumlah negara, menjadikan Bali sebagai tujuan tidak hanya untuk berwisata tetapi juga tempat tinggal permanen bagi warga asing. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi struktur ekonomi lokal apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang berpihak kepada pengusaha lokal. Arianti mengajak seluruh jajaran HIPI Bali untuk memperkuat kolaborasi dan solidaritas antar anggota, memperjuangkan keberpihakan bagi pengusaha lokal, serta menjadikan Bali contoh nyata ekonomi berbasis kearifan lokal yang mampu bertahan di tengah arus globalisasi. Kami harap HIPI di Rakerda yang pertama ini, saya mau mendapatkan pasukan tambahan satu yang aktif. Yang Bapak Ketua Umum sampaikan tadi, kami sudah bicara hal itu tentang karpet merah orang asing itu sudah 2 tahun yang lalu pada saat pelantikan Kadin Badung. Kedepan akan datang karena Bali menjadi destinasi, bukan hanya destinasi sebagai turis, dia akan menjadi tinggal di sini karena dengan situasi politik global, Ukraina, antara China yang sudah melejit, Eropa yang tidak equal perjalanan pandangan masa depannya dengan Amerika, ya, pilihannya adalah Bali. Indonesia 50%, 55% itu sektor pariwisata dan 45 cilakanya lagi 45 ekonomi yang mendukung pariwisata. Ini artinya 100%. Kita harus berkolaborasi. Kadin sebagai Indo, ada PRI, ada Asita, ada dan lain-lainnya, itu kita harus membuka lawan. Kita bukan melawan apa istilahnya orang asing dengan $600.000. Udah saya berkali-kali katakan ini harus diganti. Kegiatan Rakerda HIPI Bali kemudian dilanjutkan dengan sesi sosialisasi oleh sejumlah stakeholder. Deputy Branch Manager Bisnis Bank Tabungan Negara BTN, Topan Permana memberikan apresiasi atas terbentuknya HIPI Bali serta menyatakan komitmen BTN untuk mendukung kebutuhan finansial para anggota organisasi tersebut. Dalam paparannya, BTN memperkenalkan berbagai produk dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha anggota HIPI Bali. Melalui kolaborasi ini, HIPI Bali diharapkan dapat memperluas jejaring kerjasama dengan sektor perbankan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di daerah. Kami dari Bank BTN atau cabang Denpasar mengucapkan selamat atas terbentuknya HIPI Bali serta siap mensupport serta menjadi salah satu mitra strategis dari Bapak Ibu semua. Dan di hari ini kami berterima kasih juga atas kesempatan bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Tentunya kita juga bisa mensupport kira-kira nanti ada kebutuhan baik dari sisi operasional maupun finansial atas bisnis Bapak Ibu semua. Perwakilan Bank Mandiri yang juga Sekretaris Umum DPC HIPI Denpasar Pandi Yuli turut memberikan sosialisasi bertema Empowering HIPI Bali Through Mandiri Digital Transformation. Dalam paparannya, ia menegaskan komitmen Bank Mandiri untuk berkolaborasi dengan HIPI Bali dalam mendorong percepatan digitalisasi di kalangan pelaku usaha. Bank Mandiri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan program-program penguatan ekonomi lokal. Bapak dan Ibu, izinkan kami dari Bank Mandiri ingin collab nih seperti harapan tadi dari Ibu Ketua Ibu Tini Gorda. Kami Bank Mandiri tentunya berkolaborasi juga dengan Bank BTN ya, selaku Bank BUMN khususnya di Bali, ingin mensupport daripada Rakerda pertama di tahun 2025 ini. Nah, besar harapan kami di sini, apa sih yang bisa kami support? Tadi sudah disampaikan oleh Bank BTN, support dalam hal kredit, kami ingin menambahkan khususnya dalam hal digitalisasi. Sesuai dengan tema hari ini adalah Empowering HIPI Bali Through Mandiri Digital Transformation.
Ketua Bali Tourism Board BTB Ide Bagus Agung Partaadnyana turut memberikan sosialisasi dalam Rakerda HIPI Bali dengan fokus pada pentingnya bisnis matching. Ia menilai ketergantungan Bali terhadap pariwisata perlu menjadi perhatian serius mengingat dampak besar yang terjadi saat pandemi lalu ketika ekonomi daerah sempat terpuruk akibat lumpuhnya sektor pariwisata. BTB juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam penyerapan produk-produk lokal guna menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput. Dalam kesempatan tersebut, HIPI Bali didorong untuk merancang strategi konkret dalam menjawab meningkatnya kebutuhan bahan pangan di tengah melonjaknya jumlah wisatawan yang datang, sekaligus mendukung program nasional makan bergizi gratis MBG. Sinergi antara BTB dan HIPI Bali diharapkan mampu memperkuat rantai pasok bahan pangan lokal sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam menciptakan lapangan kerja berbasis ekonomi hijau. BTB menegaskan kesiapan untuk menjadi mitra strategis HIPI Bali dalam berbagai inisiatif ramah lingkungan termasuk kerjasama dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bangli. BTB akan menurunkan tim khusus untuk meninjau lokasi yang akan dijadikan dapur MBG sebelum membahas bentuk kolaborasi lebih lanjut. Tolong buatkan strategi yang matang itu. Saya akan masukkan kandang semua sama teman-teman HIPI ini. Itu 17 juta wisatawan. Belum lagi MBG. Bali itu butuh 355 dapur. Satu dapur menyiapkan 3.000, ya, 1.012.000 itulah pelayanan. Jadi masing-masing dapur itu 3.000, ya. Yang baru beroperasi baru 83 dapur dari 355. Bayangkan tuh berapa butuh beras, protein yang masuk, sementara ini baru ayam dan telur, ya. Kalau sapi, kambing kan harganya belum masuk. Nah ini HIPI fokus ke situ aja, tulis, Beras, telur, ayam ya. Itu, jadi dibagi aja Bu. Di Bangli ngurusin apa? Bangli ngurus apa? Ya Bangli. Ngurus orang ini. Gak usah itu lah. Kita domestic market aja sudah tinggi tuh. Iya, telur, jangan itu. Saya kalau HIPI ini hanya pencitraan aja males ya ngomong kayak gini. Saya buat foto-foto, gada-gada gitu, saya nggak mau kayak gitu. Saya perlu kaki tangan. Ini Bang Weda tahu kan, Tani Muda, saya sudah libatkan di perubahan Pergub itu. Jadi saya butuh memang. Sesi bisnis matching berikutnya diisi oleh gabungan perusahaan ekspor Indonesia GPI yang diwakili oleh Winnie Kauri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum HIPI Denpasar. Dalam paparannya, Winnie Kauri menekankan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam membangun kekuatan ekonomi lokal yang berdaya saing global. Ia menyoroti banyaknya komoditas lokal Bali yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan bahkan diekspor ke mancanegara. Melalui HIPI diharapkan muncul lebih banyak ide kreatif untuk mengembangkan produk-produk lokal menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi tidak hanya di sektor pariwisata tetapi juga melalui inovasi pelaku usaha pribumi. Winnie Kauri juga mengajak HIPI untuk menyambut tahun 2026 dengan semangat baru dan berorientasi global. Ia menegaskan pentingnya keberanian menciptakan omset dalam bentuk dolar dan euro agar pelaku usaha Bali mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Melalui HIPI muncul ide-ide komoditas ekspor. Bukan hanya menciptakan sebuah usaha di bidang pariwisata saja, tetapi ayo melalui pribumi ciptakan apa yang menjadi ide-ide dan semangat baru di tahun 2026 nanti di Selongsong, dan kita pun memiliki sebuah harapan untuk menciptakan omset dolar, omset euro, dan omset tidak hanya lagi rupiah yang memang bisa mensejahterakan Bali khususnya dan Nusantara pada umumnya. Beberapa peluang Saudi Arabia, contoh yang kita dapatkan adalah buyer kopi. Nah, di sini kopi dikembangkan, mohon izin Pak Ketum, ada di
Tabanan, kopi Robusta, ada juga Kintamani, kopi Arabica, ada juga yang di Singaraja, Bali Utara, Robusta dan Arabica, dan di Catur juga. Nah, ini merupakan peluang ekspor yang sangat besar. Ratusan miliar omset yang diperoleh dari satu komunitas coffee bean, terus yang ada juga kopi powder yang dibutuhkan memiliki sertifikat yang organik. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian laporan 2 tahun program kerja HIPI Bali oleh Ketua Umum Gong Tinigorde. Selama 2 tahun berjalan tersebut, HIPI Bali telah menunjukkan kiprah nyata bagi masyarakat. Program Beras Sehat Pribumi BSP dan Ajengan Pribumi Bersinar menjadi bukti konkret komitmen HIPI Bali dalam memberdayakan pengusaha pribumi. Capaian tersebut pun mendapat apresiasi dan tanggapan positif dari seluruh DPC HIPI Kabupaten Kota Sebali. Ketua Umum DPC HIPI Bangli, Dewa Ayu Supartini menilai Rakerda Perdana ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan HIPI Bali sebagai organisasi yang terus bertumbuh. Ia menekankan bahwa HIPI Bali kini diisi oleh figur-figur potensial, terutama dari kalangan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dengan mengusung tagline merangkul UMKM pribumi, HIPI Bali berkomitmen untuk mendorong para pelaku usaha lokal agar tumbuh dan berkembang bersama dalam semangat kemandirian ekonomi. Menurutnya, fokus utama HIPI Bali saat ini adalah mendukung berbagai program berbasis ekonomi hijau, sejalan dengan upaya mengembalikan Bali sebagai pulau yang sehat, bersih, dan selaras dengan nilai-nilai Trihita Karana. Dewa Ayu Supartini juga menegaskan bahwa di tengah maraknya isu lingkungan, terutama persoalan sampah, HIPI Bali berkomitmen untuk mengarahkan seluruh anggotanya agar menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam setiap aktivitas bisnis. HIPI Bali ini merupakan organisasi yang mulai bertumbuh dengan dimasuki atau bergabung orang-orang yang luar biasa, terutama adalah UMKM, yang mana HIPI Bali ini dengan tagline adalah merangkul UMKM pribumi untuk mensupport semua program-program yang bernuansakan ekonomi hijau. Jadi membuat Bali itu kembali menjadi ekonomi hijau, untuk kembali menjadi Bali yang dulu yang sehat, bersih, sesuai dengan Trihita Karana, yang mana UMKM, pengusaha-pengusaha ini akan bergerak tanpa menghilangkan Trihita Karana, yang mana ekonomi hijau perlu diusung di era saat ini. Ketua Umum DPC HIPI Tabanan, Bagus Arya menilai Rakerda ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran HIPI di daerah, khususnya dalam mendorong gerakan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan lingkungan merupakan kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Menurutnya, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana pelaku usaha mampu menjaga harmoni dengan lingkungan dan ekosistem sekitarnya. HIPI Tabanan berkomitmen untuk terus menggerakkan pelaku UMKM dan dunia usaha agar berpihak pada prinsip ekonomi hijau demi menjaga kelestarian alam sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah. Rakerda HIPI hari ini tonggak bersejarah ya. Jadi karena ini Rakerda pertama dan juga DPC juga sudah dibentuk di 9 kabupaten kota, dan kami di Tabanan juga ikut terlibat dalam hal ini. Kami punya komitmen di Tabanan, memang ke depan ini ekonomi hijau itu memang harus digerakkan, karena untuk menjaga sustainability, keberlanjutan ekonomi kita, alam pun harus dijaga. Jadi sinkronisasi antara manusia, alam, dan lingkungannya, ekonominya pasti akan menjadi lebih baik. Ya, antara pengusaha tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tapi juga keberlanjutan ekonomi dan ekosistem alam lingkungannya. Ketua Umum DPC HIPI Gianyar Gung Triana menilai kegiatan ini sebagai momentum penting untuk menumbuhkan semangat kebersamaan di antara para pelaku usaha dan pengurus HIPI Sebali. Ia menilai antusiasme para anggota dan ketua yang hadir mencerminkan optimisme besar terhadap masa depan organisasi.
Menurutnya, HIPI Gianyar siap memulai langkah-langkah penguatan organisasi dengan penuh komitmen. Dengan dukungan dan arahan dari HIPI Bali, DPC Gianyar bertekad tumbuh menjadi wadah yang mampu berkontribusi nyata dalam mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar anggota dan pengurus untuk membawa HIPI semakin besar dan berdaya guna khususnya di Kabupaten Gianyar. Jadi hari ini adalah hari pertama Rakerda Perdana yang diselenggarakan di Sanur. Sangat luar biasa, antusias anggota semua dan juga para ketua sangat luar biasa. Jadi harapan kami untuk HIPI Gianyar, kami akan memulai dari awal apapun itu, nanti dari arahan kami bisa untuk menjadikan HIPI ini bertumbuh besar. Bagaimana kita menjadi ekonomi hijau seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya bersama teman-teman dan anggota Gianyar. Semoga kita bertumbuh bersama dan mensukseskan HIPI Gianyar. Ketua Umum DPC HIPI Denpasar, Winnie Kauri menilai 2 tahun berjalan DPD HIPI Bali telah menunjukkan arah dan semangat yang positif dalam memperkuat gerakan menuju Bali ekonomi hijau. DPC HIPI Denpasar menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung berbagai program kerja yang sejalan dengan visi tersebut. Menurut Winnie, inisiatif ekonomi hijau menjadi harapan besar bagi para pengusaha pribumi untuk membangun usaha yang selaras dengan alam. Sebagai pelaku usaha, HIPI Denpasar juga mendorong para anggotanya untuk aktif berperan dalam ekosistem Pentahelix yang melibatkan 5 unsur utama: pemerintah, akademisi, media, dunia usaha, serta kolaborasi antar pelaku ekonomi. Melalui kolaborasi ini, HIPI diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi hijau yang berkelanjutan. Pandangan kami terhadap kegiatan HIPI yang menuju Bali ekonomi hijau sangatlah positif dan menjadi sebuah harapan bagi kita para pengusaha pribumi untuk bisa mendapatkan vibrasi dari alam semesta. Tidak memberikan dampak negatif kepada alam, tetapi dampak positif. Seperti apa? Sebagai pelaku usaha tentu memiliki sebuah tujuan untuk menciptakan sebuah produk atau memasarkan sebuah produk. Bagaimana peranan pengusaha untuk ekonomi hijau ini lebih berdampak pada pentahelix, yaitu melibatkan 5 komponen dari pemerintah, akademisi, media, pengusaha, dan diharapkan juga kolaborasi dengan sesama pelaku ekonomi lainnya. Ketua Umum DPC HIPI Jembrane, Rondi Ginawan menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh seluruh kegiatan dan program yang telah digagas oleh DPD HIPI Bali di bawah kepemimpinan Gong Tinigorde. Ia menegaskan bahwa HIPI Jembrane siap menjadi bagian aktif dalam setiap langkah strategis menuju terwujudnya visi besar organisasi. Rondi mengakui meskipun baru berjalan selama 2 tahun, semangat HIPI Jembrane untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi daerah terus tumbuh. Ia menyebut masih banyak hal yang perlu dibenahi dan dikembangkan agar keberadaan HIPI benar-benar mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jembrane. Kedepan, HIPI Jembrane bertekad mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal sekaligus berperan aktif dalam mendukung terwujudnya Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Jadi tanggapan kami dari HIPI Jembrane, kami sangat mensupport semua kegiatan yang sudah disampaikan Ibu Ketua Umum DPD HIPI Bali. Jadi kami di Jembrane, kami akan berkomitmen untuk mensupport segala bentuk kegiatan ataupun program yang dilakukan oleh DPD HIPI Bali. Tapi ada beberapa poin juga yang ingin kami tambahkan bahwa kami di Jembrane, kami saat ini belum bisa berbuat maksimal untuk memajukan perekonomian di Kabupaten Jembrane karena organisasi baru berjalan 2 tahun. Tentunya kami perlu melakukan banyak hal sehingga kami bisa berbuat lebih untuk membantu perekonomian masyarakat di Jembrane, sehingga kami bisa membantu mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Ketua Umum DPC HIPI Badung Agung Hendra mengapresiasi program kerja 2 tahun terakhir DPD HIPI Bali. Ia menilai laporan kegiatan dan capaian 2 tahun terakhir sudah berjalan dengan baik dan terarah.
Selain itu, perkembangan organisasi yang semakin pesat menjadi bukti nyata komitmen HIPI dalam memperkuat peran pengusaha pribumi di berbagai sektor ekonomi. Kedepan, HIPI diharapkan mampu membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha mikro dan perintis industri kecil agar dapat berkolaborasi secara inklusif dan berkelanjutan. Selain mempererat hubungan antara DPC dan DPD, HIPI Bali juga diharapkan dapat menjalin komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah pusat untuk memperluas peluang kerjasama strategis. Saat ini laporan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Ketum kita, Ibu Tinigorda bisa saya terima. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Jadi ini kan organisasi yang sudah cukup lama ada, kemudian ada bertambah juga member-member baru. Mungkin kita bisa tambahkan lapisan yang juga bidang industrinya mikro atau baru merintis bisa join ke kita, sehingga kita bisa ada konsep kolaborasi di sana dengan yang senior terus dan yang lain-lainnya. Karena banyak anak-anak muda sekarang kebetulan yang saya ajak seperti bekerja sama dengan saya itu anak muda yang sangat kreatif dan cenderung pikirannya out of the box. Ketua Umum DPC HIPI Karangasem Gung Surya Jelantik yang diwakili oleh Sekretaris Umum Gung Wisnu menyampaikan apresiasi tinggi terhadap berbagai kegiatan yang telah dan akan dijalankan oleh DPD HIPI Bali di bawah kepemimpinan Gung Tinigorda. DPC HIPI Karangasem menegaskan kesiapan untuk bersinergi dan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program kerja yang akan dilaksanakan demi memperkuat peran HIPI dalam membangun ekonomi Bali yang berkelanjutan. Yang mohon izin mewakili Ketum dari Karangasem untuk kegiatan dari Ibu Ketua yang sudah berlangsung dan yang akan berlangsung. Kami dari Karangasem sangat mengapresiasi dan siap bersinergi akan mendukung program-program yang akan jalan. Ketua Umum DPC HIPI Klungkung Putu Apriani menegaskan komitmen penuh untuk mendukung seluruh visi, misi, dan program kerja yang dijalankan oleh Ketua Umum DPD HIPI Bali Gung Tinigorda. Ia mengaku tersentuh oleh penyampaian Ketua Umum Gung Tinigorda mengenai persoalan alih fungsi lahan yang kini semakin masif terjadi di Bali. Menurutnya, kemacetan yang kerap terjadi bukan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan, tetapi juga oleh pembangunan yang tak terkendali, baik yang berizin resmi maupun tidak, terutama di kawasan pariwisata seperti Canggu, Kuta, dan kini mulai merambah ke Ubud. Karena itu, HIPI diharapkan dapat berperan aktif menciptakan lapangan kerja dan memberikan pembinaan kepada para pengusaha agar lahan-lahan hijau dapat difungsikan secara produktif tanpa harus dikonversi menjadi bangunan. Ia mencontohkan kawasan Jatiluwih yang selama ini hanya dijadikan objek wisata foto tanpa memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi petani. Mungkin melakukan pembinaan kepada para pengusaha bagaimana caranya supaya lahan-lahan hijau itu berfungsi dan menghasilkan. Jadi lahan-lahan hijau itu tidak hanya sekedar menjadi landscape tujuan pariwisata yang tidak menghasilkan. Contoh sekarang ada di Jatiluwih. Jadi berapa persen sawah yang menghasilkan dari segi ekonomi? Daripada sawah sekarang itu hanya menjadi sebuah landscape yang ketika ada tamu datang kita bayar tiket terus kita foto-foto, sementara petaninya tidak ada benefit apapun dari segi ekonomi. Jadi saya sangat setuju sekali dengan program kerja yang telah dan akan dilakukan oleh Ibu Ketum kita, bagaimana kita untuk mengatasi alih fungsi lahan yang masif, karena kalau tidak, Bali 5-10 tahun mendatang itu sudah tidak bisa terselamatkan. Buktinya kemarin banjir di mana-mana. Ya kan? Ketua Umum DPC HIPI Buleleng Alfred Agustinus menyampaikan rasa bangga dan syukur atas terselenggaranya Rakerda pertama HIPI Bali. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momen bersejarah yang luar biasa karena mampu mempertemukan seluruh pengurus untuk bergerak bersama dalam satu visi.
Rakerda kali ini menghasilkan banyak rekomendasi penting yang tidak hanya untuk kemajuan HIPI Bali, tetapi juga untuk kebaikan dan kemajuan Bali secara keseluruhan. Suasana kegiatan pun dipenuhi dengan energi positif dan semangat kebersamaan dari para ketua dan anggota yang baru saling mengenal, namun sudah menunjukkan kekompakan luar biasa. Ia menegaskan, Rakerda ini menjadi simbol kekuatan besar HIPI Bali dalam membangun ekonomi daerah dengan semangat gotong royong dan sukacita. Harapannya, para pengusaha pribumi di seluruh Bali dapat terus berjaya, saling mendukung, dan bersama-sama mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Luar biasa hasilnya, ada banyak rekomendasi yang dihasilkan untuk kebesaran organisasi HIPI dan juga untuk kebaikan Bali pada umumnya. Ya. Kemudian juga ada hal-hal yang begitu banyak positif, aura tadi luar biasa antar para ketua, ya kita baru kenal tapi energi positifnya sangat luar biasa. Ada Ibu Kauri, ada teman-teman dari Klungkung, Karangasem, ya. Jadi hari ini Rakerda betul-betul merupakan suatu kekuatan besar. Ya, kita akan bersama membangun Bali dengan sukacita, dengan kebersamaan. Ya, semoga pengusaha-pengusaha pribumi yang ada di Bali khususnya di masing-masing kabupaten bisa berjaya dan saling mendukung dan akhirnya kita semua bisa sejahtera. Bidang saya kecil. Rakerda Perdana HIPI Bali juga mendapatkan apresiasi dari para pengurus DPP Pusat. OKK DPP HIPI Pusat Agus Yuda Permana mengatakan, Rakerda pertama HIPI Bali yang digelar pada 26 Oktober 2025 menjadi tonggak sejarah baru bagi perjalanan organisasi ini. Kegiatan tersebut dinilai sebagai gerakan luar biasa yang menunjukkan semangat dan komitmen kuat seluruh jajaran HIPI Bali. DPP HIPI memberikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan Rakerda ini dan berharap Bali dapat menjadi contoh daerah yang solid dalam menjalankan program kerja, khususnya dalam menumbuhkan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Dengan telah terbentuknya pengurus cabang di seluruh kabupaten dan kota se-Bali, keyakinan besar muncul bahwa seluruh tujuan Rakerda dapat tercapai apabila seluruh pengurus mampu menjaga kekompakan dan bersatu dalam satu visi bersama. Tonggak sejarah baru, Rakerda pertama HIPI Bali dilaksanakan alhamdulillah tanggal 26 Oktober ini, dan ini merupakan satu gerakan yang luar biasa dari teman-teman HIPI Bali yang kami cukup apresiasi dari DPP. Jadi kami berharap Bali seluruhnya adalah memiliki solid untuk satu program kerja untuk menumbuhkan ekonomi hijau. Saya melihat dengan bersatunya dan sudah lengkapnya perangkat dari pengurus Dewan Pengurus Cabang seluruh kota kabupaten Bali, saya yakin bahwa apa yang ingin dicapai dalam Rakerda ini bisa tercapai apabila seluruh pengurus Bali ini bisa menjadi solid, jadi satu. Sementara itu, bidang pertanian DPP HIPI Pusat Brili Agung menilai bahwa potensi pertanian Bali memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Produk-produk pertanian asal Pulau Dewata dikenal eksklusif berkat kualitas unggul dan harga yang kompetitif. Ia juga mengapresiasi langkah DPD HIPI Bali yang telah melahirkan produk beras sehat pribumi sebagai terobosan nyata di bidang pertanian. Menurutnya peluang ekspor untuk produk ini sangat besar, bahkan lebih menjanjikan di pasar internasional. HIPI Bali pun berpotensi menjadi contoh bagi DPD HIPI di daerah lain bahwa produk berbasis kerakyatan bisa memiliki kualitas tinggi sekaligus daya saing global. Ini adalah sebuah terobosan yang sangat baik, apalagi ketika komoditas ini kurang satu level lagi untuk dinaikkan ke komoditas padi organik, di mana harganya tidak diatur pemerintah dan merupakan beras yang super premium, tidak hanya premium tapi super premium, dan potensinya juga sangat besar, tidak hanya di dalam negeri. Mungkin serapannya di dalam negeri kurang baik untuk produk super premium, jadi ini adalah justru kesempatan kita untuk menjajal atau meluaskan produk ini di pasar internasional. Dan Bali bisa menjadi contoh untuk DPD HIPI di seluruh Indonesia bahwa ini produk yang kerakyatan, dikonsumsi oleh semua orang, dan hasilnya pun kualitasnya tidak main-main. Ini akan menjadi pusat percontohan nasional. Rakerda Perdana HIPI Bali menegaskan komitmen kuat seluruh jajaran pengurus untuk memperkuat peran pengusaha pribumi dalam membangun ekonomi daerah yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.
Semangat sinergi Pangpadepayu yang terbangun menjadi pondasi penting dalam mewujudkan visi Bali sebagai pusat ekonomi hijau berbasis kearifan lokal. Dari sinergi inilah, HIPI Bali menapaki langkah pasti menuju masa depan ekonomi yang tidak hanya mensejahterakan masyarakat, tetapi juga menjaga harmoni antara manusia, alam, dan budaya Bali. Pribumi berkarya, Indonesia Jaya. HIPI Bali. Pribumi berkarya, Indonesia Jaya. Bali 1 mengabarkan.